Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Asila Rahmanudiani dengan NIM 221044 dari Stika PPNI Jawa Barat. Di sini saya akan sedikit sharing-sharing sama teman-teman nih mengenai nafsa atau biasa dikenal dengan narkoba atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sebuah kehormatan saya bisa berada di tengah-tengah teman-teman sekalian, Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Terima kasih atas kehormatannya dan kesempatannya saya bisa berada di SMA KEI ini. Dan tahu nggak sih narkoba itu apa? Nama aku Farhan dari IPS 2, yang termasuk narkoba, rokok, terus sabu, terus termasuk nggak teh itu, terus bisa ngebuat kecanduan gitu. Pengertian narkotika. Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan satu ketergantungan. Psikotropika. Psikotropika sendiri yaitu zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas atau perilakunya. Jadi ke perilaku si orangnya yang mengkonsumsi. Psikotropika ini biasanya obatnya tuh digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan-gangguan jiwa. Jenis-jenis narkotika. Ada 3, ada alami, sintesis, dan semi-sintesis. Yang alami yaitu narkotika yang zat adiktifnya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kalau sintesis ini dibuatnya dari bahan kimia, kebalikan dari alami. Kalau sintesis itu dari bahan kimia yang dibuat dengan proses yang sulit dan lama, biasanya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Dan ini ada pertengahan yaitu semi-sintetis, yaitu narkotika jenis alami yang diolah dan diambil zat aktifnya agar memiliki khasiat yang lebih baik untuk pemanfaatan di dunia kedokteran. Narkotika alami contohnya ada ganja. Ganja ini yang buat di rokok-rokok, itu salah satu penyalahgunaannya. Biasanya dikeringkan dan dijadikan bahan campuran untuk tembakau. Jadinya metekan kalau yang udah merokok tuh suka kecanduan karena ada di ganja ini. Terus ada narkotika semi-sintetis, ada morfin, heroin, dan kodein. Kalau morfin ini biasanya teman-teman mungkin tahu yang biasa yang suka dipakai buat menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi, dipakainya di dunia kedokteran. Kalau heroin ini yaitu obat candu yang dapat menekan sistem saraf pusat seperti detak jantung, respirasi, terus dalam pengaturan suhu tubuh. Heroin ini merupakan zat yang berbahaya dan masih tidak bisa, penyebarannya sangat-sangat diperhatikan sekali. Terus kodein ini yaitu untuk penghilang batuk. Narkotika sintesis. Ada amfetamin, petidin, metadohon, dan alkohol. Amfetamin yaitu bekerjanya dengan cara meningkatkan aktivitas dopamin dan noradrenalin di otak. Jadi ini tuh bisa menghilangkan gejala pada pasien narkolepsi yang selalu mengantuk terus, dikasihlah amfetamin. Jadinya lebih aktif gitu. Kalau petidin ini obat bius lokal, kalau metadohon itu analgesik, tapi analgesiknya itu emang udah tingkat tinggi karena untuk merawat yang pecandu narkoba. Kalau metadohon ini, kalau alkohol mungkin beberapa orang tahu, menstop ketergantungan obat-obat opioid dan mengurangi keinginan konsumsi alkohol. Terus ada jenis-jenis psikotropika. Ada stimulan, depresan, dan halusinogen dibagi ke 3. Kalau stimulan ini memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh.
Kalau depresan itu kebalikan dari stimulan. Kalau depresan itu menghambat kerja otak dan memperlambat si aktivitas tubuhnya. Kalau halusinogen itu efek halusinasi, jadi menyebabkan pada persepsi, pikiran, sama panca indera kita jadi halusinasi juga, kayak pendengaran jadi kayak mendengar apa, padahal nggak ada, penglihatan kayak melihat sesuatu, padahal tidak ada, karena itu efek dari halusinogen atau halusinasi. Stimulan ini ada kokain, sabu, amfetamin, sama ekstasi atau dikenal dengan ekstase bahasa gaulnya, atau kancing, ekstase, inex. Kokain ini memperkecil pembuluh darah, jadi mengurangi aliran darahnya. Kalau sabu itu kayak ngebuat fly gitu, sabu, terus otak tuh kayak sulit berpikir dan berkonsentrasi, memicu tubuh untuk bekerja melampaui batas maksimal, dan kekuatan fisik dan mental biasanya yang pengen lebih semangat, lebih butuh waktu biar lebih kuat terus, dan bisa menjurus pada kekerasan, tapi jadinya tuh berat badannya tuh jadi menurun kalau sabu. Kalau amfetamin memicu kerja susunan sistem saraf, menghilangkan rasa lapar, meningkatkan stamina, dan waspada berlebihan atau paranoid. Kalau ekstasi ini emosi jadi bertambah, banyak berkeringat, dan nafsu makannya jadinya berkurang. Terus kalau yang depresan ada morfin, heroin, sama alkohol. Kalau morfin ini jadinya euforia dan jadinya ketergantungan. Bisa jadi ketergantungan. Kalau heroin, penyalahgunaannya tuh efeknya jadi badannya kurus, terus pucat. Nah, terus kalau misalnya kita pakainya gitu, bukan kita ya, seseorang memakainya dengan menggunakan jarum suntik yang sama, itu pasti bakalan tertular virus-virus seperti hepatitis B, HIV, AIDS, itu karena pemakaian narkoba menggunakan suntikan yang digunakan suntikannya itu lebih dari satu orang. Terus ada sakau, kalau alkohol jadi mabuk, jadi sempoyongan pada saat berjalan, terus kesadarannya menurun, dan biasanya suka jujur katanya, kalau misalnya si pengguna alkohol ini. Ada efek halusinogen, ada ganja dan inhalan. Kalau ganja ini efeknya bisa jadi daya ingatnya berkurang, kehilangan kendali dan keseimbangan, perubahan emosi atau perasaan, terus bisa jadi gelisah, ketakutan, halusinasi, apatis, depresi, kecemasan berlebih yang berakibat jadi rasa panik, dan keseimbangan sama koordinasi tubuh tuh jadi tidak baik atau menjadi buruk. Yang kedua, inhalan. Inhalan ini yang biasanya dipakai oleh anak jalanan gitu, karena paling murah, karena efeknya juga biar jadi kita tuh nggak terlalu malu banget gitu, menghilangkan si rasa malunya. Inhalan ini zat yang mudah menguap, kayak lem ibon, terus tinar, bensin, spiritus, itu kan baunya nyengat banget. Terus ini ada fase atau tahapan dalam pengguna narkoba. Yang pertama, kompromi, sikap menentang narkoba, tidak tegas, dan kita tuh kayak, ya udah we mau lo bergaul dengan si pengguna, sebenarnya nggak apa-apa, cuman asal kita nggak menolak untuk tidak menggunakan narkoba, tetap berpegang teguh. Tapi di sini nggak tegas gitu. Itu yang namanya kompromi. Kalau coba-coba, karena nggak enak, nggak enakan gitu, orang-orang nggak enakan yang nggak mau menolak tawaran dan pengen tetap eksis di circle pertemanan mereka. Akhirnya dia menggunakan narkoba. Kalau tahap toleransi ini setelah seseorang melakukan pemakaian beberapa kali, tentu perlu perlu penambahan dosis. Jadi pada saat misalnya awalnya cuma 1 pil, tapi udah nggak kerasa, jadinya 2 pil, terus jadinya 3 pil, terus bertambah dosisnya. Dan jadilah si kebiasaan. Sudah menjadi pengguna dan kebiasaannya jadi meningkat. Terus akhirnya ketergantungan. Ketergantungan ini kalau misalnya kita udah berhenti, kayak misalnya makan aja. Kita kalau udah nggak makan 3 hari gitu, itu teh bakalan timbul gejala-gejala seperti mual, pusing, bahkan sampai kematian juga bisa. Terus kalau intoksifikasi,
keracunan dan mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh dan otak. Kalau misalnya udah mengakibatkan kerusakan pada otak, itu sudah pasti meninggal dunia. Nah, menjadi remaja yang biar terhindar dari narkoba, kita harus melakukan pencapaian diri, harus menghargai diri sendiri, harus kenali diri kita sendiri. Ini ada beberapa tips agar meningkatkan harga diri yang positif. Jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jangan pernah menyuruh ikan untuk terbang, karena itu nggak akan bisa. Jangan pernah menyuruh kura-kura untuk berlari cepat, karena setiap makhluk hidup itu berbeda dan unik. Sadarilah bahwa Anda berharga dan unik. Selalu ingat bahwa engkau itu istimewa. Biarkan dirimu tetap berkembang dalam jalanmu sendiri. Jangan ambil jalan orang lain. Hargai diri sendiri, selalu berpikiran positif, bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang positif, hindari orang yang memperlakukan dirimu dengan buruk, dan lakukan hal yang menarik minatmu. Ketahuilah dan berfokus pada kelebihan dan kekuatan. Pada kelebihan dan kekuatan diri, bukan kelebihan dan kekuatan orang lain. Ini ada pertanyaan tentang betapa berharganya aku. Boleh teman-teman isi tentang hal pertama yang teman-teman pikirkan tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Boleh diisi, linknya ada di kolom chat. Perkenalkan, nama saya Siti dari IPA 3. Mau sedikit ngeresum materi tadi. Narkoba itu ada nafsa itu yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, sama aja kayak narkoba gitu. Terus narkotika itu ada 3 jenis, ada sintetis, semi-sintetis, sama yang alami. Kalau psikotropika dibagi jadi 3, depresi halusinogen, stimulus, sama depresan. Terus ada tahapannya dari mulai kita awalnya cuman coba-coba sampai akhirnya ketergantungan dan bisa menyebabkan kerusakan otak dan meninggal. Terus ada juga tips cara meningkatkan value diri atau agar terhindar dari narkoba itu lebih baik mengenal diri sendiri dan meningkatkan kepercayaan diri dengan meningkatkan kemampuan diri sendiri. Terima kasih, mungkin segitu yang bisa aku resum atau rangkum. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Asila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.